Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta tetap dalam lindungannya. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan dan kalian akan belajar pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Pemetaan kompetensinya terdiri dari kompetensi dasar, yaitu memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya memaparkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Di situ ada indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi pengetahuan ada 4 indikator, dan untuk kompetensi keterampilan ada 2 indikator. Peta kompetensinya bisa kalian lihat untuk pembelajaran materi makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Ini mulai dari mendefinisikan, kemudian mengidentifikasikan, menganalisis prosedur pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Kemudian menyusun prosedur makanan sehat, lalu pada akhirnya kalian nanti bisa mempresentasikan makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi ini adalah 1. Mendefinisikan atau mengartikan pola makan sehat, zat gizi makanan, gizi seimbang, pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan pola makan sehat, zat gizi makanan, gizi seimbang, dan pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis makanan sehat, zat gizi makanan, gizi seimbang, pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Kemudian yang keempat, menganalisis prosedur pola makan sehat, bergizi, dan seimbang terhadap kesehatan dengan mempelajari buku teks pelajaran dan diskusi, serta belajar mandiri di rumah. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, tujuan pembelajarannya adalah menyusun pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang untuk diri sendiri terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, mempresentasikan pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang untuk diri sendiri terhadap kesehatan. A. Guna makanan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat-zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat-zat makanan atau zat-zat gizi. 6 macam zat gizi makanan antara lain sebagai berikut. A. Hidrat arang atau karbohidrat, B. Lemak, C. Protein, D. Mineral dan garam-garam, E. Vitamin-vitamin, dan F. Air. Tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam bahan makanan saja. Karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat-zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat-zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh kita. Selain 6 macam zat-zat gizi tersebut, manusia memerlukan pula oksigen atau zat asam. Zat ini diperoleh pada waktu bernafas. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain sebagai berikut. A. Membangun dan memelihara tubuh.
B. Memberi tenaga kepada tubuh. C. Mengatur proses fal tubuh. B. Pengaruh gizi. Pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat-zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat-zat gizi akan diperlukan apabila kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Sebaiknya, bila konsumsi zat-zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas-batas tertentu. Apabila jaringan-jaringan tubuh telah terlalu jenuh akan zat-zat gizi, maka kelebihan zat-zat gizi tersebut tidak dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses-proses dalam tubuh. Dengan demikian, jelaslah bahwa kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam ini disebut gizi salah, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih. Sedangkan gizi baik terletak di antara keduanya. A. Perubahan-perubahan dalam tubuh akibat gizi salah. 1. Pengurangan cadangan. 2. Perubahan-perubahan biokimiawi. 3. Perubahan-perubahan fungsi. 4. Perubahan-perubahan anatomik. B. Pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani, dan mental. 1. Pengaruh terhadap daya kerja. 2. Pengaruh terhadap daya tahan. 3. Pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. C. Makanan sehat. 1. Arti makanan sehat. Telah dikemukakan bahwa kekurangan maupun kelebihan zat-zat gizi dapat berakibat negatif terhadap kesehatan tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat-zat gizi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang. Oleh sebab itu, makan sehat sering disebut makanan seimbang. Artinya, di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan, dan tiap-tiap zat gizi dalam perbandingan yang sesuai atau seimbang satu dengan yang lainnya. Di samping hal-hal yang menyangkut mutu gizi, makanan sehat harus pula bebas dari kuman-kuman atau zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, berbicara tentang makanan sehat, selain mutu gizi, faktor kebersihan makanan perlu pula mendapat perhatian. 2. Guna zat-zat gizi sesuai dengan fungsinya. Zat-zat gizi dapat digolongkan menjadi 3, antara lain sebagai berikut. A. Zat tenaga, berasal dari hidrat arang, lemak, dan protein. B. Zat pembangun, berasal dari protein, mineral, dan protein yang lainnya. C. Zat pengatur, berasal dari vitamin, mineral, protein, dan air. A. Hidrat arang. Hidrat arang atau karbohidrat disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula. Susunan hidrat arang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam tubuh, hidrat arang akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. 1 gram hidrat arang akan menghasilkan 4 kalori. Menurut besarnya molekul, hidrat arang dapat digolongkan menjadi 3, antara lain sebagai berikut. 1. Monosakarida. 2. Disakarida. 3. Polisakarida. B. Lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon,
hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak kalau dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Di samping fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, lemak akan tinggal lebih lama di dalam lambung. Oleh sebab itulah, bila makan makanan yang mengandung lemak banyak, akan memberi rasa kenyang yang lebih lama. Selain itu, lemak memberi rasa gurih pada makanan. C. Protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti menempati tempat pertama. Protein sering pula disebut zat putih telur. Untuk pertama kalinya, protein memang ditemukan dalam putih telur. Namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan zat tenaga. 1. Susunan protein berlainan dengan hidrat arang dan lemak. Selain mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, protein mengandung pula unsur nitrogen. Ada beberapa jenis protein yang mengandung sulfur, fosfor, dan kadang-kadang unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur tersebut membentuk unit-unit yang disebut asam amino. Asam amino inilah yang merupakan bahan dasar pembentuk protein. Asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Ke-8 asam amino esensial bagi manusia antara lain sebagai berikut: lisin, leucin, insulin, thionin, methionin, valin, phenylalanin, dan tryptophan. 2. Klasifikasi protein. Sesuai dengan macam asam amino yang membentuknya, maka protein dapat digolongkan antara lain sebagai berikut. A. Protein sempurna. Protein sempurna ialah protein yang mengandung semua asam amino esensial dalam tubuh yang cukup banyak. Protein inilah yang termasuk golongan yang mampu menjalin pertumbuhan dan mampu mempertahankan jaringan-jaringan tubuh. B. Protein kurang sempurna. Golongan ini mengandung asam-asam amino yang esensial, akan tetapi ada beberapa yang jumlahnya hanya sedikit. Protein yang termasuk golongan kurang sempurna ini masih dapat untuk mempertahankan jaringan-jaringan tubuh, akan tetapi tidak menjamin pertumbuhan. C. Protein tidak sempurna. Protein golongan ini mengandung sedikit sekali asam amino esensial. Protein ini tidak dapat untuk mempertahankan baik jaringan-jaringan tubuh maupun untuk menjamin pertumbuhan. 3. Fungsi protein. Fungsi protein terdiri dari 3 macam, antara lain sebagai berikut. A. Protein sebagai zat pembangun. Pada masa pertumbuhan, kebutuhan tubuh akan protein relatif lebih besar. Pada masa dewasa, dalam keadaan tertentu, tubuh memerlukan pula protein dalam jumlah yang besar dari biasanya. B. Protein sebagai zat pengatur. Baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam tubuh, protein mengatur berbagai proses, antara lain sebagai berikut. Protein merupakan bagian dari hemoglobin, yaitu bagian dari darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan tubuh. Sebagai protein plasma berfungsi untuk mengatur tekanan osmosa dan mempertahankan keseimbangan cairan dalam jaringan dan saluran darah. Enzim-enzim dan hormon-hormon yang mengatur berbagai proses dalam tubuh juga terbuat dari protein. C. Protein sebagai zat tenaga. Karena protein mengandung unsur karbon, maka protein dapat pula berperan sebagai zat tenaga. 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori. Protein akan digunakan sebagai zat pembakar.
apabila kebutuhan tubuh akan kalori tidak dapat dipenuhi oleh hidrat arang dan lemak. Apabila protein digunakan sebagai zat tenaga atau zat pembakar, maka protein tidak dapat digunakan sebagai bahan bentuk sel-sel tubuh. D. Zat-zat mineral. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi zat-zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Mineral sebagai zat pembangun. Sebagai zat pembangun, mineral berperan dalam pembentukan jaringan tubuh manusia. Misalnya, kalsium dan fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Zat besi sebagai pembentuk sel-sel darah merah dan lain sebagainya. Mineral sebagai zat pengatur. Sebagai zat pengatur, mineral berfungsi antara lain sebagai berikut. 1. Keseimbangan asam basa. 2. Dalam proses pembekuan darah. 3. Dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan sebaliknya, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. 4. Kepekaan saraf dan kontraksi otot. 5. Proses metabolisme, yaitu sebagai bagian dari enzim dan hormon-hormon. D. Vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat arang. Vitamin A dan D apabila dikonsumsi berlebihan akan berakibat buruk. Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kekurangan vitamin antara lain sebagai berikut. 1. Kurang memakan bahan makanan yang mengandung vitamin. 2. Tubuh kekurangan zat tertentu sehingga penyerapan vitamin dalam tubuh akan terganggu. Sebagai contoh, untuk penyerapan vitamin K diperlukan garam-garam empedu. B. Untuk penyerapan vitamin A dan D diperlukan zat lemak yang cukup. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Di sini bisa kalian lihat tabel macam-macam vitamin, kemudian fungsi vitamin itu dalam tubuh, serta bahan-bahan makanan sumber vitamin tersebut. Tabel ini sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk menjaga pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. E. Air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu, tetapi tanpa air, orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari. Kehilangan 10% dari cairan tubuh akan sangat membahayakan. Kematian biasanya terjadi bila kehilangan cairan tubuh mencapai 20%. Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Pada bayi, jumlah cairan tubuh mencapai lebih kurang 20% dari berat badan, sedangkan pada orang dewasa lebih kurang 65%. Air terdapat di semua jaringan di dalam tubuh dengan kadar yang sangat berbeda-beda. Dalam gizi misalnya, jumlah cairan lebih kurang hanya 5% dalam lemak, dan tulang kira-kira 25%, sedangkan dalam jaringan otot dapat mencapai 80%. Air di dalam tubuh selain berfungsi sebagai zat pembangun, air merupakan bagian dari jaringan-jaringan tubuh. Air berfungsi pula sebagai zat pengatur. Sebagai zat pengatur, air berperan antara lain sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, sehingga zat-zat yang diperlukan tubuh dapat diserap melalui dinding usus. Tubuh memperoleh air dari 3 sumber, yaitu dari minuman,
dari air yang terkandung dalam bahan-bahan makanan, dan dari air yang terbentuk dalam jaringan sebagai hasil pembakaran zat-zat makanan sumber tenaga. D. Gizi salah atau tidak seimbang. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat-zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan ini ialah penyakit-penyakit gizi kurang dan penyakit-penyakit gizi lebih. Penyakit-penyakit gizi kurang antara lain sebagai berikut. 1. Kurang kalori protein. Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein disebut kurang kalori protein atau terkenal dengan istilah KKP, singkatan dari kurang kalori protein. Penyakit ini banyak menimpa golongan anak, terutama anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Akibat yang sangat merugikan dari kurang kalori protein ialah anak menjadi kurang lincah, lemah dan malas, tidak cerdas, dan sering jatuh sakit. Tanda khas yang mendahului gejala-gejala KKP ialah terganggunya pertumbuhan anak. Pada tingkat berat, kita mengenal dua bentuk KKP, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor terutama disebabkan oleh kekurangan protein, sedangkan marasmus terutama akibat kekurangan kalori. A. Kwashiorkor. 1. Tanda-tanda yang khas. A. Bengkak terutama pada kaki dan tangan. B. Berat badan kurang bila dilihat dari umurnya. C. Muka sembab. D. Otot-otot kendor. 2. Tanda-tanda yang biasanya menyertai. A. Rambut tipis, kulit kusam. B. Pucat karena kurang darah. C. Berak encer. D. Kulit pecah mengelupas. E. Gejala kurang vitamin A. Dan F. Pembesaran hati. B. Marasmus. 1. Tanda-tanda yang khas. A. Sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit. B. Wajahnya seperti orang tua. C. Kulitnya keriput. 2. Tanda-tanda yang biasanya menyertainya. A. Pucat karena anemia. B. Berak encer. C. Dehidrasi atau banyak kehilangan cairan tubuh. D. Gejala kurang vitamin A dan lainnya. 2. Kurang vitamin A. Kurang vitamin A merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Penyakit ini banyak menimpa anak-anak balita. Gejala utama vitamin A tampak pada gangguan alat penglihatan. Buta senja merupakan gejala dini dari kekurangan vitamin A, yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan cahaya terang dan sebaliknya. Pada tingkat berat akan terjadi kelainan anatomik. Selaput bening mata atau kornea menjadi kering, kemudian lama-kelamaan menjadi rusak yang berakhir dengan kehancuran bola mata sehingga mata menjadi buta sama sekali. Tingkat kelainan yang berat ini disebut keratomalasia. Selain mengakibatkan gangguan terhadap penglihatan, kekurangan vitamin A akan menyebabkan juga kelambatan pertumbuhan, pengeringan epitel kulit, dan pengeringan kelenjar air mata. Mengkonsumsi vitamin A yang berlebihan dapat menimbulkan akibat yang kurang baik yang disebut keracunan vitamin A. 3. Kurang vitamin B. A. Kurang vitamin B1. Vitamin B1 berfungsi dalam metabolisme hidrat arang. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin ini akan menyebabkan gangguan pada metabolisme hidrat arang.
Gejala-gejala awal dari kekurangan vitamin B1 antara lain kurang nafsu makan, sukar kurang atau sukar buang air besar, rasa lelah, dan sukar tidur. Kekurangan vitamin B1 tingkat berat akan menyebabkan penyakit beri-beri. B. Kurang vitamin B2. Gejala kekurangan vitamin B2 biasanya terdapat bersamaan dengan gejala kekurangan vitamin B lainnya. Tanda-tanda yang khas ialah bibir kering, pecah-pecah, juga pecah-pecah pada sudut mulut, radang pada lidah, kulit sekitar hidung kering dan kasar berbintik-bintik. C. Kurang niasin. Tubuh manusia dan hewan menyusui dapat membuat niasin dari asam amino triptopan. Penyakit akibat kekurangan niasin disebut pellagra. Gejala-gejala pellagra dikenal dengan istilah 3D, yaitu singkatan dari diare, disentri, dan demensia. 4. Kurang vitamin C. Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin C disebut skorbut atau sariawan, dengan gejala-gejala yang lazim antara lain ialah perdarahan di bawah kulit sehingga tampak bercak-bercak hitam kemerah-merahan, gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. 5. Kurang vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit yang disebut rahitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Penyakit ini terdapat pada anak-anak yang masih kecil. Tanda-tanda kekurangan vitamin D ialah tulang-tulang panjang menjadi bengkak, pertumbuhan gigi terlambat. Yang kami maksud tadi adalah tulang-tulang bisa bengkak dan bengkok. Kelebihan vitamin D akan menyebabkan keracunan yang memberi efek antara lain tulang menjadi rapuh karena zat kapur dan fosfor diserap keluar dari tulang-tulang. 6. Kurang vitamin E. Kekurangan vitamin E akan menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Pengaruhnya terhadap keadaan gizi manusia hingga sekarang masih belum dapat diketahui dengan pasti. 7. Kurang vitamin K. Vitamin K diperlukan untuk pembuatan protombin, sesuatu yang diperlukan untuk pembekuan darah. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin K akan mengakibatkan hambatan pada proses pembekuan darah. Pada operasi atau luka-luka misalnya, akan mudah terjadi perdarahan. 8. Kekurangan zat-zat mineral. Dalam bidang gizi yang akan dibicarakan adalah mengenai kekurangan kalsium atau zat kapur, fosfor, zat besi, dan yodium. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa zat-zat mineral lainnya tidak penting. 9. Kurang kalsium dan fosfor pada anak-anak. Kekurangan kedua zat mineral ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Penyakit rahitis akan terjadi apabila selain kekurangan zat kapur dan fosfor, juga kekurangan vitamin D. Pada orang dewasa akan terjadi osteoporosis dan osteomalasia, yaitu sejenis penyakit menyebabkan tulang-tulang menjadi rapuh dan lemah. 10. Kurang zat besi. Kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia. Anemia dapat disebabkan selain karena kekurangan zat besi, juga karena faktor-faktor lain. Penyakit ini banyak dijumpai pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, pada gadis remaja, dan pada wanita, terutama wanita hamil. Anemia banyak pula dijumpai di kalangan pekerja kasar. Anemia merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. 11. Kurang yodium. Yodium merupakan bagian dari hormon tiroid yang mengatur metabolisme basal. Kekurangan yodium akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid
yang dikenal sebagai gondok. Pada tingkat ringan, pembesaran kelenjar tiroid hanya dapat diketahui dengan meraba leher. Pada tingkat yang lebih lanjut, pembesaran kelenjar tiroid dapat dilihat dari kejatuhan atau kejauhan. Pada tingkat berat akan menyebabkan kreatin, yaitu tumbuh kerdil, bisu, tuli, dan keterbelakangan mental. Cacat jasmani dan mental akibat kekurangan yodium ini tidak dapat diperbaiki lagi. Usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. 1. Usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. UPGK ialah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Kegiatan-kegiatan UPGK antara lain: A. Penimbangan anak-anak balita sebulan sekali. B. Penyuluhan gizi. C. Pemberian makanan tambahan. D. Pemberian paket pertolongan gizi. E. Kurang gizi. 2. Usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Tujuan utama dari usaha ini ialah untuk melindungi anak-anak balita terhadap kemungkinan kekurangan vitamin A. Selain dengan penyuluhan gizi, yang digalakan adalah penggunaan sayuran hijau sebagai sumber vitamin A. Ini juga dilancarkan pemberian kapsul vitamin A tekanan atau takaran tinggi kepada anak-anak balita setiap 6 bulan sekali. Usaha ini terutama dilakukan di daerah-daerah yang belum tercakup oleh usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. 3. Usaha pencegahan gondok endemik. Usaha pencegahan gondok endemik meliputi usaha jangka panjang dan jangka pendek. Usaha jangka panjang dilakukan dengan menggalakkan penggunaan garam beriodium, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah gondok endemik. Usaha jangka pendek dilakukan dengan jalan menyuntikkan zat yodium ke dalam tubuh. Suntikan ini dilakukan 5 tahun sekali. Obat yang disuntikan disebut lipiodol, yaitu suatu larutan yodium dalam minyak. Demikian anak-anakku kelas 7, materi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama tugas kompetensi pengetahuan. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan pola makan sehat. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan makan bergizi. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan gizi seimbang. 4. Tuliskan macam-macam zat gizi makanan. 5. Tuliskan macam-macam kegunaan makanan. 6. Jelaskan yang dimaksud dengan makanan sehat. 7. Tuliskan kegunaan zat gizi makanan. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan gizi salah. 9. Tuliskan macam-macam penyakit yang diakibatkan kekurangan gizi. 10. Tuliskan usaha-usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. Kemudian tugas kedua yaitu tugas kompetensi keterampilan. Presentasikan cara menerapkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan dalam mempresentasikan materi tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Dalam presentasi ini masuk penilaian proses. Dan ketepatan mempresentasikan materi tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Ini penilaian produk. Jadi PowerPoint-nya nanti akan dinilai sebagai penilaian produk. Demikian anak-anakku kelas 7, materi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang beserta tugasnya. Marilah kita untuk senantiasa berbuat kebaikan
menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, baik dalam makanan, dalam berolahraga, dalam beristirahat, dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Serta marilah kita senantiasa untuk beribadah sesuai agama kita masing-masing, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.